Tanpa basa-basi, sang guru mengeluarkan benda pusaka miliknya dari tubuh untuk dipindahkan ke dalam tubuh Jinsang. Tapi sayangnya, si penjahat alias wakil ketua sudah datang lalu merebut pedang Shenlong dan segera melakukan proses kebangkitan Raja Iblis, hingga akhirnya sang Raja Iblis pun bangkit dengan aura hitam yang membumbung tinggi ke langit. Melihat hal itu, sang guru nekat menjalankan rencana lain. Yang tadinya hanya ingin memberi benda pusakanya pada Jinsang, sekarang sang guru mengorbankan diri jiwa raganya untuk masuk ke dalam tubuh Jinsang, hingga seluruh ilmu guru Suye telah berada dalam tubuh Jinsang yang saat ini telah dalam level tertinggi. Film ini mengisahkan seorang pria yang dianggap culun yang merupakan perwakilan dari suatu desa untuk belajar di perguruan dewa demi melindungi desanya jika ada serangan dari suku barbar di kemudian hari. Di dalam akademi perguruan kungfu sihir pun ia sempat diremehkan berkali-kali. So, gimana kelanjutan dan endingnya? Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Kita diperlihatkan sebuah perang antara klan yang menyebabkan sebuah desa menjadi porak-poranda. Klan barbar terus melakukan aksinya menjarah apapun yang mereka suka hingga akhirnya datanglah bantuan dari anggota perguruan dewa yang berisi anak keturunan para dewa yang dipimpin oleh wanita bernama Luoyi. Sementara itu di markas para master aliran hitam, rupanya suku barbar memang bekerja sama dan berada di bawah perintah master hitam. Karena perguruan dewa mulai turun tangan, maka ketua aliran hitam atau aliran iblis mengirimkan utusannya untuk mengabarkan pada suku barbar agar menunggu instruksinya selanjutnya. Malam harinya, desa yang sebelumnya diserang mengadakan upacara ritual yang dipimpin oleh kepala suku dan pendeta roh, hingga menghasilkan keputusan bahwa salah satu pria di desa harus diutus untuk belajar ke perguruan dewa agar tidak terus-menerus mengandalkan bantuan dari luar dan kedamaian desa lebih terjaga. Setelah melakukan ritual, akhirnya terpilihlah Jinsang yang harus berangkat untuk belajar kungfu di akademi perguruan dewa di puncak gunung. Dan singkat cerita, esok paginya Jinsang segera berangkat ke salah satu puncak gunung tempat perguruan dewa berada. Di sana sebagian besar murid meremehkannya karena tak memiliki keturunan dewa dan dianggap tak pantas untuk belajar di sana. Tapi pandangan sang master atau ketua akademi perguruan dewa berbeda. Sang master memberi masa percobaan untuk melihat apakah Jinsang memiliki potensi sebagai manusia biasa untuk mempelajari aliran kungfu perguruan dewa. Walaupun beberapa murid terlihat tak setuju, namun pada akhirnya sang master menyuruh Luoyi untuk mengajak Jinsang berkeliling sambil memperkenalkan segala kegiatan di perguruan dewa hingga akhirnya tibalah esok pagi di mana Jinsang akan memulai kegiatannya sebagai anak baru di perguruan dewa. Salah satu guru bernama Suye terlihat sedang mengajarkan sihir penakluk iblis 7 bintang. Jinsang terlihat sangat serius, namun beberapa murid yang masih tak bisa menerima keberadaannya mencoba mengerjai Jinsang. Namun sang guru tentu lebih sakti dan paham dengan kelakuan murid-muridnya yang nakal, hingga akhirnya Jinsang lolos dari jebakan dan melanjutkan belajarnya. Tak lama kemudian, saat sedang jalan santai, Jinsang melihat para seniornya sedang berlatih ilmu pedang yang membuatnya terkesan. Tapi di situ sang senior lagi-lagi membuli dan meremehkannya. Jinsang hanya bisa terus bersabar hingga hari berikutnya. Guru Suye mulai mengajarkan jurus penyerangan pada para murid. Setelah siap, semua murid diminta untuk menyerang sang guru untuk melihat seberapa baik mereka dalam mengolah jurus serang api. Tentu sang guru mampu dengan mudah menahan seluruh serangan muridnya. Namun Jinsang yang masih pemula belum siap melepaskan jurus alias masih saja sibuk menyeimbangkan energinya. Nah, disitulah salah satu murid nakal mengerjainya hingga guru Suye yang sedang lengah terkena bola api hingga gosong dan mengejar Jinsang.
Pelatihan terus berlanjut, namun yang datang saat ini adalah wakil ketua perguruan dewa yang tanpa basa-basi langsung menguji kebersihan hati Jinsang dengan menghipnotisnya seolah berada dalam situasi perang di mana ia harus melindungi desanya dari jajahan suku barbar. Saat itu, Jinsang dengan semangat membunuh satu persatu musuhnya dengan membabi buta dan tanpa ampun, hingga akhirnya ia menyadari bahwa sebenarnya dalam dunia nyata ia telah menyerang guru dan seluruh teman-temannya. Disitulah semua menganggap bahwa masih ada unsur iblis dalam diri Jinsang yang dengan mudah membuat keputusan untuk membunuh manusia. Padahal, salah satu aturan di Akademi Perguruan Dewa adalah dilarang membunuh manusia secara kejam tanpa ampun. Seluruh murid pun mengusirnya hingga Jinsang pergi. Luoyi dari kejauhan ingin menolong, namun Master Perguruan Dewa menghalanginya. Malam harinya, Jinsang akhirnya memantapkan hati untuk mundur dari akademi. Namun, tanpa diduga, Guru Suye hadir dan dengan kesaktiannya membawa Jinsang ke dimensi lain. Guru Suye paham dengan niat sebenarnya Jinsang bahwa ia ingin mempelajari kungfu perguruan dewa semata-mata untuk melindungi desanya yang sering ditindas oleh suku barbar. Oleh karena itu, dengan kesaktiannya, Guru Suye membuka seluruh titik chi yang diperlukan agar Jinsang dapat berlatih teknik kungfu ke ranah yang lebih tinggi di perguruan dewa. Setelah kembali ke dunia nyata, rupanya Master Perguruan Dewa lah yang telah menyuruh Guru Suye melakukan hal tersebut. Kemudian sang master pun meminta Luoyi agar secara pribadi melatih kungfu dan sihir Jinsang ke tahap yang lebih tinggi lagi. So, dengan demikian, hari demi hari pun berlalu di mana Jinsang secara intensif berlatih di bawah bimbingan Luoyi. Kemampuan fisik, sihir, dan mental Jinsang pun berkembang dengan sangat pesat, hingga akhirnya Jinsang dapat mengimbangi bahkan hampir mengalahkan salah satu murid unggulan di perguruan dewa. Sayangnya, murid unggulan tersebut adalah yang paling tak menerima keberadaan Jinsang. Sementara itu, di tempat berbeda, klan iblis sedang berkomunikasi dengan pimpinannya yang merupakan sosok Raja Iblis yang masih dalam keadaan tersegel. Untuk melepaskan segelnya, mereka memerlukan benda pusaka pedang Shenong yang disimpan secara pribadi oleh Master Akademi Perguruan Dewa. Kembali pada Jinsang yang saat ini sudah diperbolehkan berlatih langsung di bawah bimbingan sang master yang juga sedang menasihati Jinsang dan memberi pesan bahwa dalam kekuatan yang besar terletak tanggung jawab yang besar pula. Keesokan paginya, sang murid unggulan masih kurang puas. Ia pun kembali menantang Jinsang hingga pertarungan kembali terjadi. Ya, pada akhirnya Jinsang memperlihatkan bahwa dirinya sudah tak bisa diremehkan dan juga dirinya sudah dapat menjaga kesantunan dan emosinya walaupun dalam pertarungan. Kejadian ini pun membuat Luoyi tersenyum senang melihat perkembangan pesat dari Jinsang, serta seluruh murid pun kini mengetahui bahwa Jinsang telah menjadi yang terkuat di antara mereka. Di tempat pertapaan pribadinya, sang master sedang mengeluarkan benda pusaka alias pedang Shenong yang menjadi pedang terkuat di perguruan dewa untuk membela kebenaran. Beberapa saat kemudian saat sedang berjalan, Jinsang mendeteksi aura iblis yang menyusup ke akademi. Ia pun mengejarnya hingga terjadilah pertarungan. Setelah mengalahkan utusan iblis, Jinsang akhirnya menemukan benda pusaka yang tanpa ia ketahui adalah pedang Shenong. Sementara itu, murid-murid mendeteksi ada yang tak beres, hingga akhirnya mereka menemukan sang master dalam keadaan tewas. Hari pun berlalu dan jasad sang master masih tersimpan rapi di ruangannya. Luoyi yang berada dalam transformasi level tinggi dikagetkan dengan kehadiran wakil ketua Akademi Perguruan Dewa yang ternyata pembunuh sebenarnya. Ia pun mengirimkan memorinya pada Luoyi hingga terungkaplah kejadian yang sebenarnya. Saat itu Luoyi berusaha menyerang, namun apa daya dirinya bukan tandingan sang wakil ketua yang ternyata bersekongkol dengan Raja Iblis untuk membantu kebangkitannya. Sementara itu, keesokan harinya, Guru Suye yang juga telah mengetahui biang keladi kematian sang master mengajak Jinsang ke sebuah lokasi yang telah diberi pelindung. Tanpa basa-basi, sang guru mengeluarkan benda pusaka miliknya dari tubuh untuk dipindahkan ke dalam tubuh Jinsang. Tapi sayangnya, si penjahat alias wakil ketua sudah datang lalu merebut pedang Shenong dan segera melakukan proses kebangkitan Raja Iblis hingga akhirnya sang Raja Iblis pun bangkit dengan aura hitam yang membumbung tinggi ke langit.
Melihat hal itu, sang guru nekat menjalankan rencana lain yang tadinya hanya ingin memberi benda pusakanya pada Jinsang. Sekarang sang guru mengorbankan diri jiwa raganya untuk masuk ke dalam tubuh Jinsang hingga seluruh ilmu guru Suye telah berada dalam tubuh Jinsang yang saat ini telah dalam level tertinggi. Saat Raja Iblis mulai menunjukkan jati dirinya, rupanya wakil ketua hanya dimanfaatkan hingga dirinya dan Luoyi saat ini berada dalam genggaman cambuk Raja Iblis. Nyawa mereka berdua pun jadi taruhan. Namun, di situ Jinsang datang tepat waktu untuk menolong. Raja Iblis mengendalikan pikiran Luoyi untuk bertarung dengan Jinsang. Dalam waktu singkat, Luoyi berhasil dilumpuhkan hingga tersisa Jinsang melawan Raja Iblis yang berniat memperbudak umat manusia. So, tanpa waktu lama, Jinsang dengan jurus pamungkas 3 naga suci menyerang Raja Iblis hingga terpojok lalu kembali menyegelnya. Tapi kelicikan Raja Iblis belum selesai. Ia ikut mengikat Luoyi yang telah sadarkan diri agar Jinsang tak tega menyegelnya karena Luoyi pun akan ikut tersegel dan musnah selamanya. Tapi Luoyi membujuk Jinsang untuk menuntaskan misinya demi umat manusia. Luoyi pun meyakinkan Jinsang bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk dunia. So, dengan terpaksa dan tanpa ragu, Jinsang menyegel Raja Iblis dengan kekuatan penuh hingga Luoyi pun ikut musnah. Setelah itu, wakil ketua akademi yang telah dihianati Raja Iblis pun akhirnya membunuh dirinya sendiri daripada harus menerima hukuman dan menanggung malu. Dengan demikian, saat ini Jinsanglah yang menjadi penerus dan pemimpin di perguruan dewa dengan dihormati oleh seluruh anggotanya. Dan saat itu tiba-tiba film pun berakhir.